video perjalanan kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan menuju Jogja, tapi tidak langsung, melainkan beberapa tahap alias ngeteng. Berapa total biaya dan waktu tempuh seluruhnya, ikuti terus di perjalanan kali ini. Perjalanan ngeteng menuju Jogja ini dilakukan dengan moda transportasi roda baja, yaitu kereta api. Perjalanan ini akan dibagi menjadi beberapa etape. Menuju perjalanan etape pertama, kita akan menuju ke Cikarang terlebih dahulu menggunakan KRL komuter lain dari stasiun Klender. Kenapa stasiun Klender? Karena stasiun ini adalah stasiun terdekat dari tempat tinggal saya. Kalau rumah kalian di Bogor, bisa transit dulu di Manggarai lalu lanjut naik kereta ke Cikarang. Kalau rumahnya di Tangerang Kota, transit dulu di Stasiun Duri. Dan kalau tinggalnya di daerah Rangkas Bitung ataupun Tangerang Selatan, transit dulu di Tanah Abang. Waktu tempuh dari Klender ke Cikarang ini kurang lebih selama 40 menitan. Dan dalam perjalanannya dikenakan biaya sebesar Rp4.000 aja. Sangat murah kan? Untuk melihat berapa biaya dan waktu tempuh serta jadwal KRL-nya, kalian bisa lihat di aplikasi Si Akses atau Komuter Line Akses. Di sana lengkap informasinya. Oke teman-teman, jam 11.46 sudah ada di stasiun Cikarang. Ini saya mau naik kereta api lokal Walahar, tapi naik dulu ke atas. Kayaknya nggak, apa perlu exit dulu ya? Saya lupa, kayaknya exit dulu terus nanti check in lagi, boarding lagi. Keretanya juga belum datang sih. Ini penumpang ke arah Cikarang ramai betul. Oke, udah di atas. Sekarang kita mau sholat dulu. Sholat di mana ya? Musola. Oh, itu musola di sebelah sana. Nah, musolanya di depan sana. Kita sholat zuhur dulu. Oke teman-teman, jam 12.04 udah kelar sholat dan juga toilet. Sekarang kita tap out dulu, habis itu nunggu di luar kereta ke arah Purwakarta. Kartu saya masih di dompet lagi, lupa dikeluarin.
Oke, udah beli Aqua dan ngeluarin kartu tap out. Kita tap out dulu. Walahar nunggu di sini ya, Pak? Bentar lagi masuk. Oh, bentar lagi. Berarti udah boleh masuk, Pak? Oke, makasih, Pak ya. Oke, makasih, Pak. Ternyata walaharnya lagi disiapin, bentar lagi masuk. Oh, masuknya lewat sini kayaknya. Setelah berhasil menempuh perjalanan pembuka atau awal, sekarang kita beralih ke perjalanan sebenarnya, yaitu etape 1 dari Cikarang ke Purwakarta menggunakan kereta api lokal atau aglomerasi Walahar. Tiket bisa kalian pesan melalui aplikasi Akses by KAI pada menu lokal. Harganya cuma Rp4.000 aja. Selain menggunakan aplikasi, kalian juga bisa pakai kartu elektronik ataupun dari aplikasi Gojek. Jadi naik kereta Walahar ini udah persis dengan naik KRL di Jabodetabek. Nah, di kereta nanti kita nggak dapat kursi nih, jadi siapa cepat dia dapat. Persis sama kayak KRL. Oke teman-teman, nggak pakai lama nunggu, kita udah diperbolehkan masuk. Sekarang jam 12.15. Keretanya di mana juga nggak tahu. Oh, ini orang-orang pada turun di sini di peron 5 dan 6. Kira-kira hari ini rame nggak ya? Ini ada papan petunjuknya, komuter lain Walahar atau Jatiluhur di peron 5. Oke, kita ke belakang aja deh, siapa tahu kosong di belakang. Soalnya ini tuh duduknya bebas ya teman-teman, nggak dapat nomor kursinya, jadi acak aja gitu kayak KRL pada umumnya. Jalur 6 kereta api melintas Sulawesi. Jalur 5. Pastikan Anda menunggu di belakang garis peron berwarna kuning demi keselamatan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di area stasiun Cikarang. Ada di jalur 5 dari arah timur akan dipersiapkan masuk kereta api Walahar tujuan stasiun Purwakarta. Oke teman-teman, pukul 12:25 kereta api Walahar sudah masuk di stasiun Cikarang. Jadwal keberangkatan Walahar yang saya pilih kali ini adalah pukul 13:26 waktu Indonesia Barat. Masih lama nih waktu dari sekarang sampai jam keberangkatannya. Nah, kereta ini tuh berhenti di setiap stasiun yang dilewatinya. Lagi-lagi persis kayak KRL. Dari Cikarang ini ada total 9 stasiun pemberhentian. Perjalanan dari Cikarang ke Purwakarta akan ditempuh selama 1 jam 24 menit.
11.31 Jaka Tingkirnya berangkat. Nah, ini dia kursi paling enak di ekonomi tegak. Kursi yang kapasitasnya 3 orang tapi ambilnya yang paling ujung. Jadi bisa selonjoran gak adu dengkul nantinya. Kereta Walahar ini pakai kereta ekonomi 106 penumpang. Tapi pada kenyataannya bisa diisi lebih dari itu. Resikonya penumpang yang lebih dari kapasitas harus berdiri. Kalau nggak salah dalam satu gerbong maksimal diisi 50% dari total kapasitas seharusnya deh. Sarah di sini sama Pak Alif Jam 13.26, roda-roda kereta api mulai berputar perlahan meninggalkan stasiun Cikarang. Kondisi di gerbong 4 hari ini full membludak sampai ada yang berdiri. Saya pun tergeser ke pojokan demi memudahkan mobilitas anak-anak sekolah ini. Sempat ngobrol sama orang tua murid, ternyata lagi ada agenda edukasi tentang kereta api. Tadi pagi berangkat dari Purwakarta sambil dijelasin tentang kereta api oleh petugas stasiun dan masinis selama perjalanan. Terus ini agendanya udah kelar dan lagi mau pulang ke sekolah di daerah Purwakarta. Tapi pas berangkat dari Purwakarta tadi sempet satu gerbong diisi sama anak sekolahan semua. Nah pas pulang ini enggak. Mungkin karena udah penuh juga dari gerbong depan sampai belakang kali ya. Terus ada rapat kan? Ada rapatnya sendiri. Terus ini ada cuma itu doang ya, apa namanya teh? Video call seluruh angkatan. Video call seluruh angkatan yang kelas 1 kan kalau ini yang paling banyak itu bukannya teman kita tadi ya? Iya. Sekarang paling banyak katanya. Sekelasnya berapa lantai? Paling banyak. 5 menit berjalan dari stasiun Cikarang, kita tiba di pemberhentian stasiun pertama, yaitu stasiun Lemah Abang. Ini kayaknya ke depan saya nggak selalu rekam pemberhentian di setiap stasiunnya deh. Untuk berhenti di stasiun mana aja saya tampilkan di layar kaca ini ya. Berselang 2 menit, kereta Walahar diberangkatkan kembali dari stasiun Lemah Abang. Penumpang yang naik dari sini ada beberapa, nggak begitu banyak. BTW, stasiun Lemah Abang ini cukup unik. Peronnya panjang tapi dipisahkan oleh jalan raya. Jadi kalau ada kereta berhenti di sini, otomatis jalan rayanya ditutup sementara oleh palang pintu. Siang hari ini, Kabupaten Nawang Korea bertugas mengucapkan selamat datang di kereta komuter lain Walahar dengan nomor KA 332. Kereta komuter lain Walahar dengan tujuan akhir stasiun Purwakarta dengan perkiraan tiba di stasiun bantuan. Untuk tidak segan-segan meminta bantuan kepada petugas kabin yang berada di dalam rangkaian kereta atau melalui kontak WhatsApp saya di nomor 0851. 7 tahunnya bulan September. Dari saya dulu, kalau dari Gang, dari saya dulu baru aku. Pinggir banget, tempat. Satu jajaran sama dari. Sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Karawang. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta.
Pukul 13:48 kereta api Walahar sudah masuk stasiun Karawang sebagai pemberhentian stasiun ketiga. Stasiun Karawang ini sekarang sudah memiliki peron panjang dan tinggi serta berkanopi. Beberapa waktu ke belakang, stasiun Karawang ini mulai aktif menjadi titik naik turun beberapa jadwal kereta api dari kelas ekonomi hingga eksekutif. Nah, kereta kita di sini berhenti cuma 2 menit aja, gak lama-lama. Dan penumpang yang naik dari sini ternyata banyak banget, tapi yang turun juga banyak. Jadi kayak pergantian pemain aja, gak begitu nambah jumlah penumpang. Meskipun tetap penuh juga sih. Nadira mau Yakul nggak? Aduh, mantap. Aduh, malah kesobek. Aduh. Mau Yakul nggak? Mau nggak? Hah? Mau? Mau Yakul nggak? Mau Yakul nggak? Ya mau. Mau. Udah tinggal deh. Jadi buat kamu strawberry. Makan nih. Makan lagi. Makan lagi. Saya ayam. Iya ya. Nggak tahu. Kenapa udah gini sih? Enak kakaknya kali. Menuju sore hari, kereta Walahar sudah sampai di stasiun Kosambi sebagai pemberhentian kelima. Di kereta atau gerbong terakhir ini nggak dapat peron, jadi harus maju ke gerbong 6 atau 5 dulu bagi yang mau turun. Nah, di sini kalau lihat di jadwal berhentinya cukup lama, sekitar 9 menitan kalau lihat dari jadwal seharusnya. Sepertinya di sini kita akan disusul oleh kereta api jarak jauh. Selamat siang. Diinformasikan kereta Anda tiba di stasiun Kosambi. Diinformasikan kepada pelanggan, kereta Anda berangkat menunggu disusul ke jarak jauh terlebih dahulu. Terima kasih. Paling kalau ketemu tuh kalau ada acara ada kumpulan setiap hari biasanya hari Jumat tuh kumpul keluarga anak-anak kalau hari Jumat sebelum kakaknya tuh sudah kakaknya Setelah berhenti selama 12 menit, kita lanjut berjalan lagi. Setelah stasiun Kosambi, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Dawuan dan setelahnya lagi adalah stasiun Cikampek. Lihat deh. Kita ada orang di sini. Ramai juga ya. Buat penumpang yang baju-baju si bayi itu dipakai disuruh sama suami ya pas lagi masuk ke kamar bayi kan emang dia punya kamar sendiri waktu itu sama anak-anak pas dibuka bajunya kamu baju si dede nggak ada udah dikasih kata bapak kata apa harus diberesin aku nangis. Sesaat lagi, kereta Anda akan tiba di stasiun Cikampek. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Cikampek setelah menempuh perjalanan selama 1 jam dari Cikarang. Sebentar lagi kita akan tiba nih di stasiun Purwakarta. Cuma berselang 1 stasiun lagi aja. Penumpang yang turun di stasiun Cikampek ini cukup ramai. Yang naik dari sini kayaknya nggak ada deh seingat saya. Tapi nggak tahu ya di gerbong depan gimana. Soalnya kan ini paling belakang. 5 tahun tuh nanti. Berselang 2 menit, kereta Walahar diberangkatkan kembali menuju Purwakarta. Di depan nanti kita akan melihat percabangan antara jalur yang menuju Cirebon dan menuju Purwakarta hingga Bandung.
Oh ya, di stasiun Cikampek ini juga ada beberapa kereta yang berhenti untuk naik atau turunkan penumpang, seperti kereta api Harina, Jayabaya, Jayakarta, Serayu, Gunung Jati, Parahyangan, Cakrabuana, Cikuray, Airlangga, Ciremai, dan Singasari. Selamat siang, kami informasikan ekonomi 7, ekonomi 6, dan ekonomi 5. Silakan untuk berpindah ke kereta depan. Silakan untuk berpindah ke kereta depan. Sehubungan 3 kereta paling belakang tidak mendapatkan. Nah, ini dia. Di depan adalah percabangan rel keretanya. Yang di depan sana ke arah Cirebon dan jalur ke kanan yang kita lalui saat ini menuju Purwakarta hingga Bandung. Ini kita kayaknya jangan sepur salah deh. Oh enggak, ini baru pergantian jalur. Benar tadi jalan di sepur salah. Terus ini masuk di jalur yang benar nih. Nggak tahu tuh kenapa masuk sepur salah tadi. Kalau dari arah sini ke arah itu ada yang ngelamarnya orang Mesir. Pernah datang dulu. Dulu kayak waktu ketemunya di Jakarta. Lihat ayamnya tuh. Kami hormati, kami informasikan sesaat lagi kereta tiba di stasiun akhir Purwakarta. Diinformasikan bagi pelanggan yang akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta komuter lain Garut. Tujuan akhir stasiun Garut. Silakan untuk turun terlebih dahulu di stasiun Purwakarta untuk melakukan boarding kembali. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, akhirnya kita masuk juga di stasiun akhir yaitu Purwakarta. Satu hal yang saya perhatikan dari kereta Walahar ini adalah semakin banyak minat atau antusias warga menggunakan moda transportasi murah seperti ini. Beda dengan waktu saya pertama kali coba beberapa tahun yang lalu, belum seramai ini. Mungkin itu juga karena waktu itu saya naik kereta api Walaharnya jam 11 siang, bukan yang jam 1 siang ini. Tapi ya semoga beberapa waktu ke depan bisa ada peningkatan layanan, entah itu diperpanjang gerbongnya atau dibuat jalur elektrifikasi buat KRL. Berandai aja dulu. Karena antusias warga semakin tinggi nih. Nanti ke Garut ini lagi keretanya, Pak. Tapi jam 4 ya. Oke, siap. Makasih banyak, Pak. Oke teman-teman, sekarang jam 14.58 kita sudah sampai di Purwakarta. Ini artinya etape 1 udah kelar. Ramai juga nih penumpangnya. Terus ini stasiun Purwakarta semakin gede, mau ditambahin apa ini atapnya lah. Peronnya juga udah lumayan tinggi. Gokil. Kita keluar di sini cuman ngantri dulu. Oke teman-teman, kita keluar dulu. Di sini saya mau cari makan. Tadi sempat cek di Google Map, di pintu keluar ada rumah makan ayam Taliwang kalau nggak salah. Saya makan dulu. Ini banyak anak TK habis study tour. Sampai sini langsung dijemput. Terus nih ada angkot 02 merah biru entah kemana. Sekarang kita keluar dulu deh. Oh itu tuh ayam Taliwangnya. Asli ini udah berubah banget stasiun apa namanya Purwakarta. Terakhir kesini itu 2000 berapa ya, sebelum COVID, 2017-2018. Sekarang udah berubah banget. Nah Pak, nah itu dia rumah makan ayam Taliwangnya. Kita makan dulu. Ini di sebelahnya ada yang jual es krim kayak kafe gitu. Sebelahnya lagi ada Indomaret.
nyebrang. Makan di sini, di dalam bisa. Bisa. Ayamnya paha deh. Paha. Ha. Siap. Minumnya apa, Kak? Minumnya air mineral aja deh, Mas. Yang dingin? Oh, dingin. Oke. Ya, saya di dalam ya, Mas ya. Siap. Ini bayarnya nanti atau sekarang? Nanti atau iya nanti sekarang. Oh, nggak apa-apa. Santai aja. Ya, kasih Mas ya. Oke, kita di dalam aja teman-teman. Nah, ada colokan di dalam, enak. Bisa ngecas. Ini juga. Oh, ada kipas angin, enak. Mantap lah. Oke teman-teman, udah datang ini ayam bakar taliwangnya. Saya milih ayam paha. Terus pesan yang paketan, dapat tahu tempe, timun, sama ini sambal taliwang ya kayaknya. Taliwang tuh kalau nggak salah Lombok deh. Apa mana ya? Koreksi ya kalau salah teman-teman. Nih saya makan dulu sambil nunggu nanti jam berapa nih? Jam 16.25 keretanya berangkat lagi ke arah Garut, tapi nanti saya turunnya di Kiara Condong. Ya. Oh iya, siap. Terima kasih banyak, Mas. Kasih tisu. Mantap. Makan dulu, guys. Oke, teman-teman, udah kelar makan. Sekarang jam 15.33. Kita kembali ke stasiun lagi. Setengah jam lagi, 1 jam lagi kereta apinya berangkat. Tadi rasa makanannya ya lumayan lah. Harganya juga harga apa namanya restoran-restoran 30.000 udah sama minum. Ini nanti keretanya yang tadi kita naikin guys. Jadi dari Cikarang terus dia ke Purwakarta, dari Purwakarta berhenti sebentar terus lanjut lagi ke Garut. Jadi kereta yang sama. Mana tadi keretanya panas banget lagi. Coba nanti mungkin di gerbong 1 kali ya, biar enak. Nah, sebenarnya di depan stasiun Purwakarta juga banyak jajanan, ada bakso, mie ayam, warung-warung lainnya. Jadi pilihannya banyak. Nah, ini stasiunnya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke keretanya. Ini kereta api Serayu baru berangkat dari stasiun Purwakarta, tujuan akhir Pasar Senen dari Purwokerto. Nah ini kereta kita, kereta yang sama. Oke, kita coba ke gerbong 1 dah ya. Nah, ini dia teman-teman keretanya, kereta yang tadi nganter ke Purwakarta. Tadi saya boarding pakai barcode dari aplikasi KAI Akses. Di sini belum ada mesin buat ngetap kartu, jadi masih harus pesen tiket secara online. Dalam satu rangkaian kereta lokal Garut Cibatuan ini ada 7 gerbong buat penumpang dan 1 gerbong untuk kru yang bertugas kayaknya deh. Jadi totalnya ada 8 gerbong dalam satu rangkaiannya. Nah, di kereta lokal ini nggak ada kereta restorasi, jadi full penggunaan untuk kapasitas penumpang. Tarifnya sendiri dari Purwakarta ke Kiara Condong dikenakan sebesar Rp8.000 aja. Berarti total perjalanan dari Jakarta ke Bandung adalah Rp16.000. Murah banget ya. Estimasi waktu tempuh perjalanan dari Purwakarta ke Kiara Condong nanti itu kalau lihat dari aplikasi sekitar 2 jam 54 menit. Apa nggak bisa gerbong 1? Oh bisa dari depan. Cuman yang di belakang masih dikunci. Ini train marknya
artinya bisa di bawah 100 km per jam. Cuman nggak tahu satu rangkaian ini dari depan ke belakang apakah tren marknya udah kita naik aja dah. Enak dingin. Ini posisi lokomotif mati guys, belum dinyalain, kayaknya biar hemat solar. Saya pikir nyala karena berhenti cukup lama ya, hampir 1,5 jam kayaknya. Adem dulu guys, di luar panas, gerah, nggak ada angin. Di sini di gerbong 1 AC-nya enak nih, dingin, nyala. Tadi gerbong 7 nggak nyala AC-nya. Ini penumpang mulai banyak yang berdatangan teman-teman, mulai pada naik satu persatu, rombongan lagi kayaknya nih. Terus ini lokomotifnya sudah dinyalakan, sudah berderu suaranya. Ini ada kereta masuk dari arah Garut, yaitu kereta api Papandayan namanya. Tujuan akhirnya ke stasiun Gambir. Dia dalam sekali perjalanannya bawa kereta kelas ekonomi premium, eksekutif, dan panoramik. Biasanya panoramiknya ditaruh di ujung, kalau nggak di depan ya belakang. Oke teman-teman, pukul 16:27 roda-roda mulai bergerak meninggalkan stasiun Purwakarta. Perjalanan etape kedua ini resmi kita mulai. Bismillah, semoga lancar dan gak ada hambatan. Sama seperti kereta api Walahar, kereta ini juga merupakan kereta aglomerasi dan nantinya akan berhenti di tiap-tiap stasiun yang dilewatinya. Kondisi di luar saat ini juga sedang turun hujan. Pas banget nih, pas keretanya udah jalan. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Komuter Lain Garut yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Garut. Perkenalkan, saya Hafiz Rizky sebagai kondektur yang bertugas. Pada perjalanan Anda kali ini, bila mana selama dalam perjalanan membutuhkan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat mengisi rokok atau vaping. Bila mana kedapatan merokok atau vaping akan kami turunkan di stasiun terdekat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
di stasiun Ciganea. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan Kereta Api Komuter Indonesia. Stasiun Ciganea, hati-hati saat melangkah, perhatikan celah dengan kereta Stasiun Ciganea. Pelanggan yang kami hormati, bagi Anda yang hendak turun dan berada di kereta ekonomi 7, silakan bergeser ke kereta ekonomi 6 dan 5 agar mendapatkan fasilitas peron. Dan kami mengimbau agar selalu berhati-hati ketika Anda melangkah dikarenakan saat ini kondisi hujan dan peron licin. Jam 16.46 menuju jam 5 udah kayak maghrib ya. Padahal belum mau waktunya maghrib, masih lama. Kereta Anda akan tiba di stasiun Sukatani. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan Kereta Api Komuter Indonesia. Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah dengan kereta, utamakan keselamatan diri Anda. Oke teman-teman, pukul 16:49 kita sudah tiba di pemberhentian kedua, yaitu stasiun Sukatani. Bangunan stasiunnya ada di sebelah kiri dari perjalanan kita. Kondisi di luar juga hujannya semakin deras, jarak pandang juga menurun, kabutnya lumayan tebal. Pemberhentian selanjutnya setelah stasiun Sukatani adalah stasiun Pleret. Ini di sebelah ada kereta lokal Garut Cibatuan juga sepertinya. Dan untuk bangunan stasiunnya ada di sebelah kanan kereta ini. Bisa dilihat penumpang yang naik dari sini cukup banyak. Berangkat telat tadi kata PPKA-nya karena ada banjir di depan. Waduh, keburu nggak ya ini dapat kereta Kuto Jaya Selatan? Soalnya jarak tiba kereta ini sama Kuto Jaya Selatan cuma 1 jam doang. Semoga keburu ya.
Setelah berhenti selama 22 menit yang artinya mengalami keterlambatan sebanyak 18 menit dari jadwal keberangkatan seharusnya, akhirnya kereta kita diizinkan melaju kembali. Tadi kedengaran dari HT-nya kondektur kalau di depan stasiun Pleret ini ada genangan air yang cukup tinggi. Jadi kereta kita ditahan sejenak sampai airnya berkurang. Memang lokomotif Indonesia ini cukup rentan dengan air karena menggunakan sistem elektrik. Kalau terkena air bisa konslet dan rusak. Makanya tuh kayak kasus banjir di Semarang pasti kereta yang lewat sudah mengalami kerepotan. Kadang juga dibantu tarik oleh lokomotif dengan sistem hidrolik kayak CC300 atau BB304. Oke teman-teman, pukul 17:43 menit kita sudah berada di stasiun Rendeh, yaitu stasiun pemberhentian kelima. Di sini kita berhenti cukup lama karena akan bersilang dulu dengan kereta api Ciremai dari Bandung menuju Semarang. Harusnya persilangan kereta ini terjadi di stasiun Maswati, cuman karena kita telat jadinya dimajuin titik silangnya. Semoga bisa terpotong ya waktu yang tertinggal ini. Nanti soalnya saya akan sambung perjalanan lagi di stasiun Kiara Condong dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Perkiraan saya akan tiba di Kiara Condong nanti tuh pukul 19:19 dan Kuto Jaya Selatan berangkat pukul 20:50. Ada spare waktu 1,5 jam lah ya. Tapi karena telat begini kemungkinan sampainya bisa telat juga. Perkiraan saya sih pukul 19:37 baru sampai di Kiara Condong. Soalnya tadi berangkat kan telat 18 menit tuh. Tapi ya semoga bisa kekejar tanpa telat ya. Pak Masinis, saya percayakan kepadamu. Harusnya tadi silang kereta api apa tadi ya, itu harus tadi di sini silangnya, cuman gara-gara kita telat jadi silangnya di stasiun sebelumnya. Oh, kita nggak dapat peron. Jauh banget. Kita berangkat dari stasiun Maswati dan setelah ini akan masuk stasiun apa namanya, terowongan Sasak Saat. Cuman ini udah gelap jadi nggak kelihatan apa-apa. Udah mah terowongan gelap, ini juga gelap. Tiba di stasiun Padalarang. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Posisi saat ini sudah berada di stasiun Padalarang. Stasiun yang besar karena selain melayani kereta lokal dan kereta jarak jauh, juga melayani kereta cepat Wus. Dan bangunan stasiun Padalarang ini juga sudah diperbesar atau dimegahkan dari sebelumnya untuk kebutuhan fungsi yang optimal. Dari sini gak lama lagi kita akan tiba di stasiun Bandung, lalu stasiun Kiara Condong. Oh ya, dari stasiun Padalarang ini banyak banget penumpang yang naik sampai penuh keretanya.
Dan juga waktu keterlambatan semakin terpotong nih. Terlambat cuma 6 menit aja di stasiun Padalarang ini. Sepertinya bisa nih sampai tepat waktu di stasiun Kiara Condong. Oke teman-teman, jam 19.17 kita sudah sampai di Kiara Condong. Gokil banget ini masinisnya, bisa ngejar waktu keterlambatan cuy. Kacau. Keren, terima kasih masinis komuter lain Garut hari ini. Bisa ngejar ketertinggalan waktu yang cukup jauh. Oke, berarti etapa kedua udah kelar. Sekarang kita menuju ke etapa ketiga, naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Nah ini saya bingung nih, keluar di sini apa naik Skybridge. Kita tanya petugas dulu deh. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Kiara Condong. Dengan demikian usai sudah perjalanan di etapa kedua ini. Total pengeluaran biaya akomodasi sampai Kiara Condong ini adalah Rp16.000 dengan waktu tempuh selama 8 jam perjalanan dari Klender. Ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau menghemat biaya atau backpackeran ke kota Bandung. Setelah ini saya akan sambung dengan kereta api Kuto Jaya Selatan menuju Kutoarjo. Tapi perjalanan tersebut saya sambung di video berikutnya aja ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya.